gelang dan mempercayai gelang itu adalah manfaat, gelang itu adalah madarat. Maksudnya bahwa manfaat menghindari dari madarat. Tapi kalau sekedar hanya pakai gelang tanpa percaya itu boleh. Hanya sekedar pakai gelang karena memang perempuan gelang itu bagian dari perhiasannya, diperkenankan. Selagi hanya ditampakkan di hadapan pasangannya yang halal, bukan untuk tebar pesona kepada yang ajnabi, laki-laki asing, bukan mahram. Itulah yang cerita nih. Intinya orang-orang yang berbuat syirik nggak akan pernah beruntung selamanya. Fatakhtafuhu thair. Dan saat dia jatuh dia akan dimakan oleh burung. Sudah jatuh cabik-cabik oleh burung. Au tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Atau dia nanti akan diterbangkan angin, terhempas dia di tempat yang jauh. Kata sebagian para ulama, ini tentang orang yang mempersekutukan Allah, dibinasakan hidupnya, dia hancur lebur, porak-poranda, dan dia pasti jelas akan celaka karena mempersekutukan Allah. Maka ketika hati hanya bertaut kepada Allah, maka kita akan terbebas dari beban dunia yang memenjarakan. Kalau hati kita tertaut sama Allah, maka kita akan terbebas dari beban dunia yang selama ini memenjarakan kita. Hadirin, waktu kita belum banyak hartanya, punya masalah atau enggak? Waktu kita belum banyak hartanya, kita masih miskin, punya masalah enggak? Lantas apakah ketika kita sudah kaya raya, kita pasti enggak punya masalah? Kira-kira nanti punya minimarket 10, punya masalah enggak? Nanti dia tinggi lagi, punya gedung 10, bukan minimarket lagi, punya gedung 10. Kira-kira punya masalah enggak? Masing-masing itu pasti akan terpenjarakan oleh dunia. Gimana cara terbebas dari penjara-penjara dunia? Tautkan hatimu hanya kepada Allah, maka kita akan terbebas dari belenggu-belenggu dunia yang selama ini memenjarakan. Ketika kita punya tanah satu, kita pasti akan punya ujian yang setara dengan kapasitas. Nanti hadirin punya tanah 20, kira-kira ujiannya tetap ada atau hilang? Tetap aja ada. Masing-masing kita tuh akan terus diuji. Dan dia akan terlepas dari beban dunia yang memenjarakan. Ujiannya memang gak bisa lepas, tapi terlepas dari beban dunia yang memenjarakan saat hatinya tertaut kepada Allah. Ah ya udahlah, oh tahu kok ini dari Allah, semuanya Allah pasti tahu yang terbaik. Udah gak apa-apa, ntar juga lewat. Udah gak apa-apa, ntar juga berlalu. Udah gak apa-apa, ntar juga. Jadi tautkan hati kita hanya kepada Allah agar kita terbebas dari penjara-penjara dan belenggu-belenggu dunia. Dunia ini memenjara, membelenggu. Rasa kepemilikan pun juga kadang memenjara dan membelenggu. Terbebasnya ya menautkan hati kita kepada Allah, bukan yang lain. Itu poinnya. Ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yu'azzim, yang membesarkan sya'airallah, syiar agama Allah, dakwah, kajian, konten, live streaming tentang kebaikan yang bisa disebarluaskan, teman-teman yu'azzim, share. Teman-teman yu'azzim, viralkan, trendingkan, FYP-kan, bagikan seluas-luasnya syair Allah, syiar agama Allah. Fa innaha, maka sesungguhnya hal itu min taqwal qulub, cerminan dari hati yang takwa. Orang suka ngaji, itu udah cerminan hatinya takwa. Orang sampai pun dia berkenan untuk habiskan waktu dengarkan yang baik, Quran, kajian, murattal Quran, kajian lagi. Innaha min taqwal qulub, Allah jamin. Innaha itu datang
min taqwal qulub, atas cermin dari hati yang bertakwa sama Allah. Karena orang-orang takwa yang suka itu. Sebagaimana lalat akan condong memandang kepada sampah dan yang dicari pastilah sampah, sedangkan lebah pastilah yang dicari adalah bunga dan bunga. Seperti itulah karakter orang tentang kesukaan. Kalau yang dia sukai adalah Allah Rasulnya, Allah Rasulnya, Allah Rasulnya, dan hal-hal yang melingkupinya, seperti itulah gambaran min taqwal qulub, hati yang bertakwa. Tapi kalau yang disukai adalah yang qabih, yang jelek, yang rusak, yang buruk, maka seperti itulah gambarannya. Coba lihat diri kita, kita lebih condong kepada yang mana? Kalau yang baik alhamdulillah, kalau yang belum baik ayo kita perbaiki. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Dzalik, yang demikian itu, wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa-siapa orang yang suka mengagungkan, yu'azzim memviralkan, yu'azzim memposting, yu'azzim menyebarluaskan, yu'azzim men-share kalau bahasa sosmednya. Diviralkan, ditrendingkan, di-FP-kan, di-share, diposting, diunggah, dibagikan, di-repost, di-regram. Yu'azzim segala sesuatu yang sifatnya membesarkan syair Allah, syiar agama Allah, itu datang dari cerminan hati dia yang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Jadi gini loh hadirin, kalau seseorang itu suka mensyiarkan agama Allah, udah ciri hatinya bertakwa. Yu'azzim. Maka coba sekarang dilihat bagian yu'azzim apa yang bisa dilakukan sama kita. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, selamat datang yang baru bergabung. Kalaupun teman-teman bisa share, sebarluaskan, share, sebarluaskan, share, sebarluaskan, itu kan masuk dalam kategori Al-Hajj ayat 32. Yu'azzim, membesarkan sya'airallah, syiar agama Allah. Ya berarti gimana cara dibesarkan? Kalau teman-teman merasa bisa di live streamingkan, live streamingkan. Mungkin yang hadir berbilang. Kita yang hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih, yang laki-laki ada 6 orang, yang perempuan taruhlah ada 10 orang misalkan. Berarti 6 tambah 10, 16. Kalau di-share, bisa nggak memungkinkan dijangkau tambahan misalkan. Entah tambahannya 2 orang, 3 orang, 5 orang. Berarti kalau pun yang nonton misalkan 2 orang, berarti nambah 2 orang. Semua taufik dan izin dari Allah. Tapi peran yu'azzim itu tuh peran yang mencerminkan keadaan hati. Ingat hadirin, hari-hari ini tuh apa yang kita suguhkan memang belum tentu kita tuh sebaik itu, tapi itu sudah membuat dan memberitahu kepada dunia bahwa kita punya kecondongan kepada sesuatu. Ingat ya jemaah, kalau ada restoran banyak di Wonosobo, sebanyak-banyaknya restoran, tetap ada restoran yang jemaah gak pernah masuk ke dalam restoran itu. Betul atau betul? Ada restoran A, restoran B, restoran C, ada kafe A, kafe B, kafe C. Bahkan boleh jadi kita, walaupun itu udah viral kemana-mana, kita nggak pernah masuk ke sana. Jawabannya kenapa? Karena kita bukan segmennya dia. Kita beli kemana? Ke warteg A, warteg B, warteg C. Ya, seperti itu ibaratnya. Kalau memang kebaikan itu bukan segmen condong hatinya dia nggak akan posting kebaikan. Dia nggak akan upload, dia nggak akan unggah, dia nggak akan repost. Karena memang hatinya nggak ada cerminannya di sana. Hatinya nggak condong di sana. Jadi berbahagialah, bersyukurlah kalau ada kajian, tetaplah hatinya hidup. Walaupun ada kajian, ya meskipun kita tahu kita mah belum baik, tapi berarti orang-orang yang suka dengan kajian, baca Quran, dengan mereka yang mentadaburi lalu mengamalkan, setelah diamalkan mereka ajarkan, itu udah kecondongan hati yang menuju Allah.
Walaupun hatinya belum baik, walaupun dirinya masih banyak kekurangan. Lagi siapa sih manusia yang gak punya kekurangan kecuali Rasulullah? Kita, kira-kira kita sempurna gak? Jauh dari sempurna. Tapi ini tuh bentuk cerminan. Wa may yu'azzim, barang siapa yang membesarkan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah tuh dia besarkan. Fa innaha min taqwal qulub, itu cerminan kalau hatinya punya ketakwaan. Itu Allah yang bilang, bukan Irfan. Allah yang berfirman, bukan kami hadirin. Jadi kok hadirin selalu tertemplate. Subuh nih mas ini di mana? Udah subuh cari aja tuh di masjid. Ada pasti di masjid. Itu udah ciri-ciri hatinya bertakwa, karena nggak semua orang mampu. Nggak semua orang bisa. Itu udah ciri min taqwal qulub, cerminan dari takwanya yang ada di dalam hati. Karena ingat selalu jamaah ini berkata Allah, teko hanya akan mengeluarkan isinya. Demikian juga ceret hanya akan mengeluarkan isi dalam ceretnya. Kalau isi teko tersebut teh, yang keluar pasti teh. Kalau isinya putih, yang keluar air putih. Kalau isinya susu, keluarnya susu. Seperti itulah apa yang kita upload, besarkan, viralkan, trendingkan, apa yang kita lakukan dalam bentuk output dari amalan-amalan, itu tuh cerminan dari yang ada di sini, di dalam hati. Hatinya baik, outputnya baik. Hatinya rusak, outputnya rusak. Kalaupun kita tahu diri kita belum baik, tapi kita mencintai yang baik-baik, itu gambaran Allah tuh sayang banget sama kita, dan Allah mau kita jadi sebaik yang sedang kita harapkan. Karena hadirin ya, saat kita sudah beringin, saat kita sudah punya niat mau jadi lebih baik, bahkan sebelum kita sedang mau melaksanakannya aja, baru niat nih, kita belum melaksanakannya aja, Allah sudah kirimkan kebaikan-kebaikan itu, orang-orang baik, video-video yang tiba-tiba lewat aja berseliweran di FYP dan Reels, yang qadarullah video itu menyadarkan kita untuk segera kembali ke Allah. Itu sebenarnya bantuan Allah. Itu sebenarnya bala tentara dan bala bantuan yang Allah datangkan buat kita supaya jadi lebih baik. Kan kata Nabi, siapa yang datang ke Allah satu jengkal, maka Allah akan datang kepadanya satu hasta. Siapa yang datang satu hasta, Allah datang kepadanya satu depa. Barang siapa yang berjalan menuju Allah, Allah menyambutnya dengan berlari. Kembalilah ke Allah. Postinglah yang baik-baik, meskipun kita tahu kita bukan orang baik. Karena syarat memposting yang baik itu nggak harus baik. Syarat upload yang baik, konten upload, konten-konten yang baik diupload, itu syaratnya nggak harus kita jadi baik dulu. Tapi cukuplah kita jadi hamba yang mau terus memperbaiki diri, maka itu sudah cukup. Kita perlu untuk mengunggah yang baik, mengupload yang baik, memposting yang baik, karena itu nanti jadi umur kedua saat kita tiada. Postingan kita akan jadi umur kedua saat kita tiada. Coba bayangin kalau yang diposting yang baik, kemudian kita wafat, mendadak aja kita wafat, tiba-tiba sakit, aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wafat. Orang pasti akan kepoin sosmed kita kan, ya nggak? Postingan terakhirnya apa? Story WA terakhirnya apa? Story IG terakhirnya apa? Postingan terakhirnya apa? Kalau ternyata postingannya itu baik, dia kan jadi umur kedua kita yang terus menambah jariah buat kita. Terus yang lama diapain us? Yang lama diarsipkan aja. Kira-kira yang dirasa kurang pas, yang dirasa nanti malah berpotensi jadi dosa jariah, diarsip aja, diarsip. Konten-konten yang kiranya menurut pandangan kita atau guru-guru kita, ini kayaknya diarsip deh.
Arsip aja, karena takut-takut nanti jadi dosa jariah. Kita butuh loh jamaah. Nanti setelah kita tiada tuh kita butuh pahala-pahala jariah tuh. Setelah kita nggak ada, kita butuh loh sedekah-sedekah yang dulu tiba-tiba sedekah menjadi tumbuh subur, menjadi A, menjadi B, menjadi C. Kita butuh mereka nanti. Karena waktu kita meninggal besok, yang jelas-jelas pasti datang, tapi entah kapan waktunya, kita tuh udah nggak bisa nambah amal, kecuali 3 kata Nabi: ilmu manfaat, sedekah jariah, anak soleh yang mendoakan. Kalau udah nggak ada, kita udah meninggal, bisa sholat nggak? Bisa puasa nggak? Kita bisa perform haji nggak? Bisa perform umroh nggak? Terus dari mana kita mengandalkan harapan-harapan tambahan pahala yang datang kalau kitanya aja amalannya terbatas? Ya salah satunya ilmu manfaat, sedekah jariah, anak atau teman atau siapapun yang nanti mendoakan. Itu aja yang kita harapkan. Sekarang kita tahu anak-anak kita, qadarullah mungkin kita lagi dititipi sama Allah untuk bersabar sebentar, belum dikarunia keturunan. Berarti kita tinggal punya 2 kesempatan, sedekah jariah sama ilmu yang bermanfaat yang kita share. Di-share. Jadi ini umur kedua loh hadirin. Kita ini lagi gak berbicara untuk siapa-siapa kok, buat diri kita sendiri kok. Wa may yu'azzim, barang siapa yang men-share, yu'azzim mengagungkan, yu'azzim meluaskan, yu'azzim membesarkan sya'airallah, syiar agama Allah, ya emang harus diluasin. Fa innaha min taqwal qulub, itu ciri hatinya bertakwa. Walaupun jamaah tuh nggak bisa datang, Ustadz maaf saya live ya, harus berangkat kerja dulu. Nggak apa-apa, tapi ketika jamaah nge-share, ternyata dari share-sharean itu terbang ke sosmed, orang itu mengakses, orang itu bertahan menonton sampai dari awal sampai akhir. Walaupun kitanya nggak hadir, walaupun kitanya berhalangan, walaupun kitanya nggak bisa datang, walaupun kitanya mungkin nggak bisa menonton sampai akhir, kita panen pahalanya hadirin. Pernahkah terfikir itu di benak kita? Makanya jamaah, ada info kajian, share aja. Walaupun kita tahu kita nggak bisa datang karena kita harus kerja, dagang, ada tanggung jawab lain, share aja. Di balik itu tuh ada besaran pahala, dan di balik itu mencirikan kita. Allah bilang hatinya min taqwal qulub, hatinya bertakwa. Itu ciri hati bertakwa. Bahkan Nabi bilang dalam hadis Muslim, kata Nabi SAW, siapa yang melihat saudaranya keluar masuk masjid, keluar masuk masjid, keluar masuk masjid, keluar masuk masjid, jadi orang ini tuh sering di masjid, khidmat masjid, bersih masjid, habiskan waktunya sama masjid. Kata Nabi apa? Bersaksilah bahwa dia orang baik. Hadis Muslim. Ini orang keluar masuk masjid, keluar masuk masjid, keluar masuk masjid, bersaksilah kalau dia orang baik. Allahu Akbar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebarluaskan kebaikan, karena sebenarnya apa yang disebarluaskan dari kebaikan itu akan menjadi pahala jariah, dan dia akan jadi umur kedua kita. Ketika kita nanti tidur lama di bawah tanah, mungkin kita tidurnya bisa ribuan tahun, atau nggak tahu sampai hari kiamat yang jelas, tapi tiba-tiba ada tertransfer pahala. Coba jamaah, saya tanya deh analoginya. Kalau jamaah lagi diem di rumah, aktivitasnya standar, ngopi, scroll, main sama keluarga. Tiba-tiba jamaah lagi diem-diem ditransfer, Mbak masuk ya, aku udah transfer 10 juta, seneng gak kira-kira? Terus diem lagi, gak ngapa-ngapain, Mbak udah aku transfer lagi ya 500 ribu, seneng gak? Gak ngapa-ngapain, tapi jamaah dapat transferan uang, seneng gak? Loh, per hari transfernya ada yang 500, ada yang 100, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta. Sehari itu transferan gak stop.
nggak berhenti. Kalau di total sehari ditransfer misalnya 50 juta, seneng nggak jemaah? Nggak ngapa-ngapain. Udah pokoknya aktivitas daily rutin biasa aja. Gimana kalau sebulan ditransfer? Gimana kalau setahun ditransfer? Gimana kalau 50 tahun terus dapat transferannya? Seneng nggak hadirin? Udah nggak perlu ngapa-ngapain. Analoginya, kalau ditransfer uang aja kita sesenang dan segembira itu, padahal kita tahu uang itu pasti ujung-ujungnya akan habis. Entah kita buat beli ABC, buat bayar A, B, dan C, buat gaji A, B, dan C. Tapi kalau uang aja yang tertransfer ke rekening kita, kita sesenang itu mendapatkannya, apalagi besok dikubur dapat transferan pahala. Hambaku, kamu dapat transferan pahala. Dari mana ini malaikat? Itu dari postinganmu dulu semasa kamu hidup, kan kamu pernah posting. Emang ada yang nonton malaikat? Iya, postingan itu dikepoin lagi, ini pahalanya untuk kamu. Ya Allah. Dianya dapat ilmu lewat postingannya ibu, postingannya mbak, postingannya emas, postingannya ayahanda. Lalu dia ajarkan lagi lewat yang lain. Kita lagi tidur, ditransfer lagi. Nih, dapat hadiah lagi. Kok dapat lagi malaikat? Iya, soalnya dia yang melihat postinganmu, ngajarin lagi sama anaknya. Anaknya ngajarin lagi sama cucunya. Ditransfer terus tuh jemaah. Maka kata Nabi, ini juga ulama bilang, ada potensi modal paling kecil, untung paling besar. Mau tahu nggak? Gimana caranya kita dapat modalnya kecil, dapat untungnya besar? Gimana caranya? Caranya ilmun yantafa'u bihi, sebarkan ilmu yang bermanfaat. Gimana cara menyebarkannya? Share, posting, unggah, upload, repost. Wallah hadirin, ini handphone yang jamaah genggam ini nih gudangnya kebaikan, gudangnya jariah. Ini handphone yang jamaah genggam nih gudangnya jariah di sini. Tapi sebaliknya, handphone yang kita genggam bisa jadi dosa jariah. Tergantung di tangan siapa. Dia bisa jadi pahala jariah manakala kita manfaatkan, kita gunakan untuk kebaikan. Dia pahala jariah buat kita. Tapi dia bisa potensi jadi dosa jariah manakala kita juga menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sia-sia di dalamnya, bahkan cenderung berbuat dosa di dalamnya. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Maka poinnya adalah, ayo jaga diri kita. Di hari dimana besok kita nggak bisa beramal lagi kecuali dengan 3 yang akan terus jadi jariah mengalir. Sedekah-sedekah jariah, ilmu manfaat, anak saleh yang mendoakan, atau murid-murid yang mendoakan kita, atau orang-orang yang mendoakan kita. Itu yang kita punya, dan hanya itu. Hanya itu aja nanti yang kita terima dalam bentuk amal yang mengalir ke kubur saat kita nggak ada. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Itulah kenapa kami itu sering banget menganjurkan jamaah kalau emang bisa share deh. Jamaah nggak perlu capek-capek pasang kabel, jamaah nggak perlu capek-capek monitoring di belakang, hadirin nggak perlu capek-capek pasang tripod, pasang lighting, nggak perlu capek-capek siapkan mikrofon, yang mikrofon ini sudah dicas dari sehari sebelumnya. Jamaah nggak perlu capek-capek untuk menyiapkan ini itu, dan nggak perlu capek-capek. Kita tuh nggak perlu capek sama sekali, cuma cukup sekali tombol share. Wallah hadirin, itu jadi jariah sampai kiamat. Itu jadi jariah sampai kiamat. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Pegang ayat 32 Quran surah Al-Hajj. Pegang ayat ini, jadikan prinsip hidup. Jadilah orang yang bersemangat melihat kebaikan lalu menyebarluaskannya, seperti matanya mata lebah, bukan seperti mata-mata lalat. 33. Lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma thumma mahilluha ilal baitil atiq. Tahu nggak hadiahnya apa lagi?
bagi kamu padanya hewan hadyu ada beberapa manfaat sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian tempat penyembelihan adalah di sekitar Baitullah. Ada hadyu. 34. Dan bagi setiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka berupa hewan ternak, maka Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepada Allah dan sampaikan Muhammad kabar gembira kepada orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Dibuat sadar. Ayat 34. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum. Supaya kalian tuh ingat sama Allah, ala ma razaqahum, atas rezeki yang Allah bagi sama kalian. Kita sehat di pagi ini tuh siapa yang ngasih? Allah. Kaki kok bisa sampai ke masjid, itu siapa yang memberi izin? Allah. Semuanya nih karena Allah, jamaah. Ingat nggak dulu kita pernah belajar ayatnya, bagus banget ayatnya, yang itu loh yang pernah kita baca. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat, dan dari nikmat apapun yang kalian terima di hari ini, semuanya itu asalnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin, apapun nikmat yang hari ini kamu punya, kamu terima, kamu miliki, kamu sedang diamanahi, minallah, faminallah, maka nikmat itu semuanya dari Allah. Di ayat ini 34 Quran surah Al-Hajj, Allah lagi-lagi mau reminder kita, ngingetin lagi, liyadhkurusmallah, kalian tuh harus sering-sering ingat Allah, ala ma razaqahum, karena semua yang kalian terima itu rezeki dari siapa? Allah. Udah gak kurang-kurang Allah bagi rezeki sama kita. Ada seorang pernah nanya, Syekh saya miskin. Syekhnya bilang, demi Allah kamu kaya. Enggak Syekh, demi Allah saya miskin. Kedua kalinya syekhnya bilang, demi Allah kamu kaya. Tiga kalinya, Syekh demi Allah saya miskin. Tiga kali itu pula lah syekhnya bilang, demi Allah kamu kaya. Lalu orang ini bertanya, dari mana anda tahu saya kaya wahai syekh? Syekhnya jawab, bukankah Allah bagi kepadamu mata yang bisa melihat? Ya. Maukah matamu ditukar sama uang 1 miliar? Tidak. Maka engkau sudah kaya. 2 bola mata, 2 miliar, bahkan lebih nilainya daripada 2 miliar. Dan bukankah Allah bagi kepadamu telinga bisa mendengar? Ya. Apakah mau telingamu tuli lalu diganti dengan uang 1 miliar? Tidak wahai syekh, saya memilih telinga saya mendengar daripada telinga saya tuli. Bukankah Allah memberimu bisa makan dengan mudah, mengunyah dengan gampang, lalu masuk ke kerongkongan, lalu tercerna dengan baik di pencernaan? Iya. Maukah engkau diberi uang 1 miliar sedangkan engkau nggak bisa mengunyah makanan, dan makanan itu nggak bisa masuk melewati kerongkongan? Demi Allah saya nggak mau wahai syekh. Berarti berapa miliar nikmat yang Allah sudah berikan kepadamu setiap hari. Lalu engkau mengatakan aku miskin, lalu engkau mengatakan aku ini orang yang miskin. Wallahi kamu kaya. Jadi Rin, kita miskin atau kaya? Ayo dijawab, kita miskin atau kaya? Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, kita, teman-teman nih semua juga yang nonton di TikTok, YouTube, Instagram, miskin atau kaya? Tulis di kolom komentar. Kaya jemaah. Jangan main-main sama Allah. Kita nih kaya. Tangan dengan persendian yang bisa ditekuk gini aja ini mahal. Hadirin, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, semoga teman-teman yang lagi sakit disembuhkan, yang stroke disembuhkan, yang sehat dijaga kesehatannya, ya Allah. Engkau izinkan kami semua ketika nanti wafat yang tanpa sakit, wafat yang tanpa menyulitkan anak cucu keturunan, wafatnya wafat sedang ibadah, sedang sujud, sedang baca Quran, wafatnya husnul khatimah, wafatnya di Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kami menengok salah satu jamaah umroh alumni H Astur angkatan kedua.
beliau sakit, stroke setengah. Beliau nggak bisa makan aja, karena nggak bisa ngunyah dan nggak bisa nelen. Setengahnya tuh stroke kan. Terus hanya bisa mengkonsumsi susu. Itu pun susunya langsung masuk ke selang. Dari selang jemaah. Belum lama kemarin pas kami ke Jogja, dari situ kami tahu percis ternyata kita bisa ngunyah tuh mahal luar biasa. Ternyata kita bisa nelen lewat kerongkongan, itu mahal luar biasa. Semoga beliau ayahanda diberikan kesembuhan yang sempurna, dan semua kaum muslimin yang lagi sakit diberikan kesembuhan. Coba jemaah, kita kan nggak pernah berpikir itu kan. Taunya kita makan aja, minum aja. Padahal itu nikmat yang mahal. Beliau nggak bisa makan jemaah. Beliau bisa ngelihat jeruk, tapi beliau bilang, ya Allah, saya mau banget jeruk. Akhirnya diperesin, itu pun pelan-pelan. Sekali tersedak dikit, wah, udah gak sanggup. Mahal jemaah. Bisa makan tuh mahal, bisa minum tuh mahal, bisa lewat kerongkongan tuh mahal. Jangan kufur nikmat ya hadirin. Nikmat yang Allah bagi sama kita tuh udah terlampau banyak. Terus kemarin kami ke Jakarta kan, sambil kami nengok salah satu, ada juga beliau sedang sakit, semoga Allah berikan beliau kesembuhan. Sakitnya perutnya nggak bisa buang angin jemaah. Jadi apa sih, kayak keras gitu ya, kayak kembung, sakit tuh jemaah. Kan kalau perut kita tegang gitu keras, sakit kan. Ternyata mohon maaf, buang angin itu nikmat. Buang angin itu nikmat jemaah. Banyak-banyak bersyukur sama Allah ketika alhamdulillah ada gas yang bisa terbuang. Oh, itu karunia Allah tuh, itu sepele. Bahkan kadang, ayo siapa yang itu menurut kita udah aib banget ya, padahal itu nikmat. Mata kedip nikmat nggak? Nikmat. Allah tuh baik jemaah. Baik Allah tuh. Coba bayangin kalau kita nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang angin, gasnya tersimpan dalam perut. Kayak apa tuh hadirin? Banyak biayanya. Makanya kita bilang, kita masih miskin atau kita udah kaya? Alhamdulillah, kaya kita nih. Kaya jemaah. Allah baik sama kita. Ala ma razaqahum, supaya kalian ingat sama Allah bahwa Allah yang memberi rizki kepada kalian. Dan rezeki itu banyak macamnya, banyak bentuknya. Kita bisa buang angin, itu pun juga rezeki dari Allah yang besar luar biasa. Terus apalagi? Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka Tuhanmu adalah Allah Al-Wahid, yang Maha Wahid Esa. Falahu aslimu, karena itu berserahlah diri kamu kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, kasih kabar gembira untuk mereka yang ini sudah mas, mohon maaf, belum. Kasih kabar gembira untuk mereka-mereka yang mukhbitin. Apa mukhbitin? Berpasrah. Kasih kabar gembira pada mereka yang berserah. Kasih kabar gembira pada mereka yang berpasrah, berserah kepada Allah Azza wa Jal. Itulah jamaah yang dimuliakan Allah, ayat 34. Kasih kabar gembira pada mereka yang berpasrah, berserah.
Jadi kalau misalkan kita tuh berpasrah, kita tuh berserah, itu tuh Allah yang kasih hadiah sama kita, hadirin. Allah yang bagi hadiah sama kita kalau kita berpasrah, kalau kita berserah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak hadirin sudah berkenan membersamai di pagi ini jamaah yang dimuliakan Allah. Agar tidak ketinggalan setiap konten-konten ilmu ataupun yang lain, jamaah nanti bisa ikuti saluran di WhatsApp, atau jamaah juga bisa bergabung di grup WhatsApp sahabat UWIR dengan cara buka saja uwir.co.id, uwir.co.id, lalu jamaah nanti bisa bergabung di sana. Di uwir.co.id ada grup WhatsApp laki-laki sendiri, grup WhatsApp perempuan sendiri. Dan alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan taufik dan izin Allah, insya Allah sudah terselesaikan dengan izin Allah daripada tanah yang ada di belakang baliho. Insya Allah sekarang kita mau perlahan membebaskan tanah yang ada di barat masjid, yang bertempelan percis di depan masjid ini yang kosong, yang sebelahnya, yang sebelum asrama. Insya Allah di situ 200 meter sama insya Allah 1 jutaan per meter. Biinilah kita akan sama-sama berproses. Yang situ sudah, yang sana nanti pelan-pelan ayo kita bebaskan. Semoga Allah memberi taufik, Allah memberi kemudahan, dan ini jadi jariah buat kita bersama sampai hari kiamat. Teman-teman kalau ada yang berkenan membersamai peluang jariah ini, teman-teman bisa langsung ke Bank Muamalat 5090019666, namanya 3 kali atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Konfirmasinya bisa langsung DM IG-nya Masjid Muhammad Al-Fatih. Atau teman-teman bisa, kalau mungkin kecepatan, Ustadz saya tolong dikasih ya tadi nomornya, nanti hadirin DM aja ke akun Instagram kami, nanti kami DM nomornya yang tadi 5090019666. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.